Ya, materi ini berjudul dengan komunikasi efektif dalam layanan kesehatan. Untuk materi pertama ya, perkenalkan saya Dr. Arusdinor, MMRS, dokter yang ketertarikannya di bidang manajemen rumah sakit. Nah, gara-gara itu sudah 20 tahun, 2 dekade, masalahnya kok komunikasi terus. Kenapa sih ini komunikasi ini buruk lagi ya? Dalam pelayanan kesehatan, mereka itu peneliti-peneliti itu akhirnya tertarik. Udah deh, kita nggak bisa apa-apa itu angkanya, kematian tidak bisa dicegah 2,7 juta setiap tahun. Sudah dah, coba kita cari tahu dulu kenapa sih komunikasi itu jadi penyebab utama. Dia bilang, peneliti-peneliti itu keren-keren. Di Amerika nih, di negara maju namanya Ron, nah, bisa cek ya di Google. Dia merilis apa, ternyata ditemukan ada 3 hal yang menyebabkan buruknya komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Apa aja? Yang pertama, para peneliti mendapatkan bahwa dalam interaksi pelayanan, kita ini kan berinteraksi. Di pelayanan itu harus ada interaksi. Kalau kita saja yang aktif, pasiennya suruh pasif saja, otomatis interaksinya nggak jelek, tapi kita sama-sama. Apalagi mereka ini bukan robot ya, mereka punya kemampuan, punya keinginan, punya ekspektasi, punya harapan, bisa bicara, bisa merasakan. Nah, pasien-pasien ini ngerasa dokter atau petugas kesehatan itu nggak berempati, kurang berempati, dan kurang peduli terhadap mereka. Sehingga mereka itu persepsinya terhadap mutu itu jadi buruk. Kita nggak pernah menganggap bahwa berempati dan peduli ini penting. Apalagi sekarang, yang penting dok, empati sama peduli aja kurang dok. Kenapa? Yang penting klaimnya bisa dibayar BPJS. Ya kan? Jadi udah peduli, udah empati, ternyata nggak dibayar-bayar sama BPJS. Klaimnya di pending gitu. Kan kita juga butuh makan dok, apalagi rumah sakit tuh. Kalau klaim di pending kita nggak dibayar, udah gaji kita berbulan-bulan. Ya itulah beratnya jadi pelayan kesehatan, pejuang kesehatan, beratnya seperti itu. Sama seperti saya juga berat ngoyo ya, berikan materi seperti itu, ngoyo. Belajar saya upgrade terus. Kalau Bapak Ibu pernah ikut pelatihan saya sebelumnya di webinar, pasti ada hal yang baru karena saya ngoyo juga ya. Sama dan gak seberapa, tapi ya ini terjadi ya. Ya, sementara yang selegram itu duitnya banyak, sementara orang yang melakukan hal konyol tidak berfaedah itu dipuja-puja banyak orang, duitnya banyak ya. Sementara jualan yang skincare yang bermerkuri itu duitnya banyak. Dan lalu apa? Impresi kita itu, ketertarikan kita itu pada apa sih? Apa harus selalu pada materi? Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita pejuang. Makanya kita disebut pejuang kesehatan, pahlawan tanpa tanda jasa. Saya ini dalam keadaan babak belur pun harus berempati dan peduli. Sementara pimpinan kita mungkin kurang berempati dan kurang peduli. Ya, ceritanya. Jadi betapa beratnya tugas kita. Tapi mereka bilang ini loh yang bikin komunikasi buruk kita buruk itu ini. Nah, contoh nih. Pelan-pelan, saya selalu diselap oleh Bapak. Perawat saya juga jelas-jelas ngomongin ke Bapak, tapi Bapak selalu nyelak. Saya jelasin loh. Nyelak apa saya? Bapak selalu nyelak terus. Saya udah jelasin baik-baik dari awal bahwa masuk ke IGD itu ada 2. Ada pakai BPJS ada 2, ada lewat IGD. Artinya IGD itu gawat darurat, itu bukan peraturan dari saya, dari BPJS. Ya, dengerin dulu, yang masuk IGD saya itu artinya gawat darurat. Kalau pengen pakai BPJS, kriteria BPJS itu dijelaskan dari pemerintah, bukan dari saya. Artinya apa? Mengancam nyawa. Contohnya apa? Saturasi 70%. Nadi serangan jantung berat itu kriteria. Terus ini dengan kista yang sudah terinfeksi, bukan mana Pak buktinya? IGD itu artinya untuk gawat darurat yang ya sudah nyawa. Ini kista dengan terinfeksi bukan ya, kista dengan terinfeksi bukan gawat darurat. Enggak, tanda-tanda vitalnya tidak mengancam nyawa, tensinya bagus, nadinya ya bagus, artinya kista dengan terinfeksi tidak mengancam nyawa. Cuma tidak mengancam nyawa. Ya sudah. Ini contoh ya, maaf, makanya saya kasih contoh itu maksudnya bukan untuk mengkritisi ya, atau untuk kegelapan
baik itu ke nakesnya atau ke pasiennya, sungguh-sungguh tidak, tapi lebih kepada untuk pembelajaran. Kalau saya lihat video ini viral, semua mendukung dokternya. Ya, dokternya bilang ini nggak gawat, tidak di cover BPJS, dokternya ngotot, nah, kasarannya begitu. Sementara pasiennya cemas, ini gawat istri saya, makanya saya bawa ke IGD, malam-malam pulang. Tapi dokternya das, ini bukan dari saya, ini peraturannya BPJS. Tapi istri saya begini, lah bapak maunya apa? Ya sekarang mau. Nah, contoh ya. Kalau dari sisi kita, dok, kita kan benar, dok, itu kan benar, aturannya benar. Iya. Tapi kalau dari sisi pasiennya, ini Anda kok nggak berempati sama saya? Anda tidak peduli sama saya. Ya, maksudnya apa, dok? Tidak peduli, tidak empati. Ya ada deh. Nanti ya materinya lanjut, jadi biar nggak berlama-lama di slide-nya. Ya, jadi nanti saya jelasin. Yang jelas orang ini pasti ya juga bukan, maaf ya, orang bodoh yang sebelum berangkat itu pasti mikirin dulu, ini istriku tak bawa kemana ya? Mau saya bawa ke dukun? Mau saya bawa ke bidan? Mau saya biarkan? Atau mau saya bawa ke UGD? Itu pasti ada diskusi yang panjang. Bahkan untuk akhirnya memutuskan berangkat, itu pasti ada alasan kuatnya. Nggak ada yang ke UGD itu senang-senang tuh, nggak ada, kecuali bapak ibu yang kerja di UGD ya, nggak ada. nggak ada ceritanya, ayo kita ke UGD yuk gitu, buru-buru yuk, pakai baju bagus gitu ya, segera kita ke UGD rebutan gitu ya. Nggak ada. Memutuskan itu pasti ada sesuatu. Nah, tapi kadang kan ya itu tadi, dari sisinya pasien kok kayak kurang empati ya, kurang peduli. Nah, ini maksudnya, contohnya inilah yang bilang komunikasinya buruk. Ingat, komunikasi bukan hanya tentang soal verbal, tapi juga soal non verbal ya. Jadi juga inilah yang dirasa oleh pasiennya. Ya, ini hasil dari penelitian. Nah, kita harus belajar. Well, your most unhappy customer is your great source of learning. Ada yang nggak happy. Siapa yang nggak happy? Ayo, siapa yang nggak happy kalau dari tadi kejadian? Ya pasti pasiennya. Siapa yang nggak happy? Ya orang-orang masyarakat mungkin miskin ini sebenarnya nggak happy. Gimana sih negara? Kalau saya sakit itu kemana? Uang nggak punya. Saya ini PHK, saya ini sakit, istri saya sakit. Kemana saya mau berobat? Dia bertanya-tanya. Ya. Tapi ayo kita belajar, apa yang keliru? Kalau kita mau jumawa, sekali lagi ya, kita patient center care. Ada yang nggak happy. Di sini bukan soal menang kalah. Di sini soal siapa sih yang mau legowo untuk membuka diri. Refleksi. Kemana orang-orang pintar kita? Ayo, turun. Kita gandeng mereka. Saya disebut dokter karena ada pasiennya. Saya disebut perawat karena ada pasiennya. Saya disebut bidan karena ada pasiennya. Ayo, belajar dulu. Belajar. Ada yang gak happy. Nah, sekali lagi ya, itu tujuannya. Pasti ada yang kurang, dok. Kita masih perlu belajar banyak. Iya, ayo belajar banyak. Nah, oke. Kita harus ingat bahwa ya, setiap pasien itu punya cerita. Ya. Punya cerita pasien itu, bukan kita aja yang punya cerita. Kita beruntung, kita punya gelar dokter, kita pakai jas putih, kemudian kita keluar di media sosial, langsung wah seorang dokter gigi Mirsa, seorang dokter Gusti, seorang dokter ini, seorang ini, langsung bisa viral.
Tapi seorang yang miskin seperti saya, gak punya uang, misalkan, siapa yang mau dengar cerita saya? Sebenarnya kita semua itu punya, ya. Kita semua, saya, Anda, semua orang itu pengen dianggap penting. Tapi apa ada kenyataannya? Ya, apalah daya. Harus ingat, every patient tells a story. Kalaupun memang itu peraturannya, sampaikan dengan yang baik caranya. Berempatilah sedikit. Ya. Kemudian jelaskan dengan cara yang baik. Kita nggak bisa, nggak harus berdebat. Ya. Berdebat itu tidak membuat kita pintar loh. Coba kalau Anda lihat, terutama kalau kita udah punya bukan hanya intelligence, IQ ya, intelligence quality, tapi ada emotional quality, and then yang lebih tinggi lagi ada spiritual quality. Kita ini kalau semakin pintar tuh semakin nggak mau berdebat kalau itu nggak esensinya nggak pas. Lihat apa yang dicari pasiennya itu lihat. Ini bukan soal peraturan, tapi lihat sebenarnya apa sih yang dicari yang dimau pasien ini. Kenapa dia datang ke UGD? Apakah Anda bisa menjawab? Terjawab. Kalau belum, berarti bukan debat itu yang benar gitu loh maksudnya. Nah ini contohnya penting. Nah sekarang lihat video ini. Setiap pasien kita itu punya cerita. Ada yang sebel-sebel, mesti nunggu bakal lama di poli. Ada juga yang lagi senang di rumah sakit karena istrinya berhasil dioperasi. Bisa segera pulang. Ada juga seorang ibu yang menanti dengan cemas karena dia harus transplantasi jantung. Ada sebuah keluarga juga yang lagi sedih karena putranya sedang di ventilator, di ICU. Ada pasien yang sama sekali gak ngerti dokternya ngomong apa. Ada seorang ibu yang ketakutan dokternya sampaikan, ini loh pilihan treatmentnya. Ada yang sudah gelisah nunggu selama 3 jam. Ya, ada yang suaminya sudah terminal sakitnya, sehingga mereka berkunjung untuk terakhir kalinya. Sementara ada juga petugas kesehatan yang saat ini lagi senang karena dia merayakan ulang tahun pernikahannya ke-25. Ada seorang suami yang khawatir karena istrinya kena stroke. Ada yang harus baru saja bercerai. Ada yang baru saja senang karena akan menjadi seorang ayah. Ada seorang bapak yang kebingungan. Putrinya akan menikah di hari Sabtu, sementara dia sedang sakit dan sulit untuk datang. Ada yang kebingungan gimana caranya bayar ini semua. Ada juga yang lagi mau senang karena besok saatnya bisa liburan setelah bertahun-tahun bekerja di rumah sakit. Ada yang sedih juga karena khawatir jauh dari rumah. Dia perantauan ya, sementara dia sakit. Ada juga perawat yang sudah akhirnya akan menarik nafas lega karena dia udah 12 jam kerja keras di shiftnya. Ada seorang dokter yang tahu pasiennya 7 tahun bebas kanker. Ada seorang ibu yang berharap bisa megang tangan putrinya yang ada di inkubator. Ada seorang ibu yang khawatir dokter akan menjelaskan hasil dari mamogramnya. Apalagi tadi dibilang, ini kayaknya ada sesuatu. Ada juga keluarga yang baru saja tanda tangan DNR. Ada seorang ibu perawat yang dia sendiri sebenarnya nggak punya anak. Ada seorang anak kecil.
Yang senang karena telinganya sudah lebih bisa mendengar. Sementara ada juga pasien yang akibat kecelakaan 6 bulan yang lalu masih gak bisa jalan dan masih terasa sakit. Ada yang lega karena tumornya itu jinak, sementara ini khawatir tumornya ternyata ganas. Nah, sekarang coba kalau kita bisa saja melihat dari sisi mereka, mendengar apa yang mereka dengar, melihat apa yang mereka lihat, merasakan apa yang mereka rasakan. Apakah kita mau memperlakukan mereka berbeda? Nah, itu suatu video yang menarik ya. Kadang kalau saya renung bisa keluar air mata. Alright. Nah, akhirnya yang kedua. Peneliti ini juga menegaskan, sebenarnya pasien menginginkan adanya transparansi yang lebih dalam interaksi perawatan mereka. Transparansi. Seringkali pasien gak mengerti apa yang dokter nakes staf lakukan dan mengapa. Maunya itu jelas, maunya itu saya pengen tahu juga. Maunya itu saya itu juga ikut terlibat dalam keberhasilan terapi saya. Supaya terlibat, saya mengerti kenapa sih saya harus minum obat terus. Kenapa sih saya harus minum obat ini seumur hidup? Kenapa obatnya ada 3 macam? Kenapa kok saya harus suntik insulin? Kenapa mata saya berdarah dan seterusnya? Ketidakjelasan dapat menyebabkan kurangnya motivasi untuk tetap sehat, menggagalkan kepatuhan terhadap rencana pengobatan. Seringkali kita juga merasa jumawa keberhasilan terapi itu karena kita yang pintar, perawat kita yang pintar, tapi lupa ya kan ada peran pasiennya dan tergantung karakteristik pasiennya juga. Pasien yang patuh dengan rencana pengobatan, pasiennya juga yang bersedia meluangkan waktunya, pasien yang bersedia mungkin terasa nyeri pada saat dilakukan, pasiennya juga yang ngerasa harus mengalahkan kebosanannya untuk terus mengkonsumsi obatnya. Ini punya peran, tapi seringkali ini tadi kurang, transparansi kita kurang. Nah, jadi ada namanya health literacy. Jadi literasi kesehatan itu adalah kemampuan buat keputusan, ambil tindakan, ya health literacy. Jadi pemahaman tentang kesehatan yang mereka dapat dari dia membaca di buku, melihat di televisi, bermain di media sosial, bertemu dengan teman-temannya, dan pengalaman sebelumnya tentang kesehatan itu hanya membantu membuat mereka mengambil atau membuat keputusan. Kenapa Bapak tadi itu datang ke UGD? Ya karena health literasinya dia. Walaupun akhirnya sama dokternya ditolak, ini nggak bisa ditanggung BPJS. Ya, itu karena health literasinya dia. Informasi-informasi yang dia dapat dari pengalamannya seterusnya, itulah yang memutuskan dia berangkat. Ini health literacy namanya. Nah, ada hubungannya antara health literacy dengan modal. Semakin rendah health literacy, semakin ini loh ada peningkatan kunjungan ke IGD, menyebabkan lamanya masa tinggal di rumah sakit, kurang patuhnya terhadap perawatan, dan tingginya angka kematian. Di Eropa aja, di negara maju, hampir 1 di antara 2 orang memiliki health literacy yang terbatas. Ini penelitian di European Health Literacy Survey. Di Indonesia sayangnya belum banyak ditemukan, tapi saya yakin, udah Bapak Ibu ya, yakin gimana health literacy di Indonesia itu kayak gimana dulu. Jadi jangan keburu-buru kita emosi dulu, lihat dong health literasinya Indonesia itu gimana. Ya. Sampai sekarang angka kematian ibu bayi juga masih tinggi. Tertinggi, salah satu tinggi tuh. Bandingkan Vietnam jauh, Malaysia jauh, Thailand jauh. Kita ini masih sama dengan negara-negara di Afrika. Sementara kita ngotot masuk Piala Dunia.
Piala Dunia kita ngotot cari pelatih yang terbaik. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, nggak ada yang peduli. Kan? Ini kita mungkin jangan-jangan kita juga, ya mohon maaf, kalau kompetensi kita, pengetahuan kita, apakah juga bersaing dengan negara lain? Sementara health literasi komunitas kita sendiri, health literasi pasien-pasien kita, Indonesia itu masih rendah. Jadi jangan gampang terpicu emosi kita dulu, kita pahami dulu ini ada namanya health literacy. Tugasnya siapa? Ya tugasnya kita untuk edukasi. Ya, beredukasilah yang bagus, yang seperti ini dan terus menerus. Kalau memang komitmen terus menerus loh. Ya, baik berkomunikasi itu dilihat, disaksikan di media sosial, di like atau nggak di like oleh follower kita, atau edukasi yang benar ke pasien kita, meskipun nggak ada yang melihat tapi malaikat tahu. Ini membantu. Ya, ingat, kita lihat apakah mereka mengerti, memahami apa yang kita sampaikan. Ini health literacy. Nah, contoh seperti ini. Oh iya Bu, kalau tidak salah beberapa bulan Ibu ya yang pernah tes KB? Iya dok, Terus sekarang ada apa lagi? saya hamil lagi dokter. Terus pil KB yang saya kasih diminum atau tidak? Bagaimana Bapak dokter? Obat baru sampai di leher, celana sudah sampai di lutut. Ya, saya ini sendiri PTT-nya di Papua, daerah sangat terpencil. Kalau Bapak Ibu sudah kena ke Papua dan itu Indonesia di daerah sangat terpencil, tambah-tambah lagi health literacy itu juga masih sangat rendah. Ya, sementara yang kita sampaikan, sesuatu yang kompleks itu disampaikan, ini gawat, ini tidak gawat di media sosial. Itu bagaimana mereka mengerti, bisa mengerti. Pahami dulu situasinya, jangan keburu emosi dulu. Lihat ya, setiap pasien punya cerita. Ini salah satu joke, tapi benar. Udah dikasih pil KB, oh masih hamil? Gimana nggak hamil dokter? Pilnya baru sampai leher, celana sudah sampai di lutut katanya. Nah, jadi kalau Anda buka, Indonesia itu bukan sekedar Jawa. Indonesia itu ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, di Papua, di Nusa Tenggara Timur Barat. Luas, karakteristik pasiennya luas, berbeda, health literasinya. Nah, udah tahu belum kalau angka kematian ibu dan bayi di Papua itu angkanya 565 per 100.000 kelahiran hidup. Dan itu sangat-sangat menyedihkan dibandingkan target dari WHO kurang dari 70 per kelahiran hidup. Jauh, dan itu sudah seperti kayak di Afrika yang negara yang terbelakang sekali. Nah, rata-rata Indonesia di angka 183. Di kota-kota di Jawa aja masih angkanya ada yang 238 dan sebagainya. Tapi anyone care? Kayaknya tidak ada yang berdengung-dengung ya, ataupun kurang nggak ada tuh yang di media sosial. Yang rame kan perkara pelatih timnas kita yang Korea Selatan itu yang diganti dengan pelatih lain, ya. Nah, yang nomor 3 sekali lagi, kenapa hasil penelitian itu bilang, karena komunikasi dengan pasien keluarga ternyata itu bikin capek, dokter, perawat dan staf di sana. Ya gara-gara health literasi tadi ya, Indonesia health literasinya juga mungkin masih belum, gara-gara juga sistem yang masalahnya di sistem pelayanan kita yang bermasalah, ya. Masalahnya juga dari sisi kita sendiri kurang tenaga kerjanya kurang, beban kerjanya tinggi, kemudian stresnya tinggi, suruh komunikasi efektif, aduh susah, ini lelah, bikin kita capek dok. Ya benar, makanya Anda itu pahlawan tuh ya capek katanya sih begitu, ya enak dok terus di ngomong, ya ini karena saya ngomong. Kalau Anda tahu berapa kali saya ngadakan webinar seperti ini, ngomong berjam-jam, ya lelah capek, tapi nggak apa-apa. Jadi komunikasi itu bisa nyebabin lelah dokter dan perawat. Terutama ini bisa ngobrak-ngabrik emosional kita. Jadi dokter tadi pantas saja bilang, coba kita lihat dari sisinya dokternya. Jangan-jangan dia juga, ya kalau situasinya rumit kayak gini,
apalagi dapat ancaman. Pokoknya kami rumah sakit nggak mau tanggung jawab ya. Kalau ada gagal klaim karena dokter meloloskan, nanti dokter yang harus mengganti uangnya. Semuanya. Waduh, repot. Gaji nggak seberapa, nanti saya dipotong. Misalkan seperti itu. Atau diagnosanya sulit, atau pasiennya cemas. Ini akhirnya jadi kita juga jadi dokter gak kuat, dokter saya gak kuat dokter. Ya repot ya. Makanya kalau Bapak Ibu duduk sebagai pimpinan di rumah sakit, leader di rumah sakit, jangan bawaannya marah-marah terus, turun ke bawah, lihat situasinya, perhatikan stresnya rekan-rekan kerja kita di lapangan, kan kelihatan tuh. Jadi ada hubungan yang baik antara manajerial dan fungsional, yang rukun. Ya, kayak saya ini kan orang manajemen. Saya ngasih materi-materi gini, kebanyakan yang ikut malah justru yang fungsional. Tapi saya itu mau humble bilang, aku juga ngerti loh. Saya mau bilang gitu, saya mau kasih contoh. Tapi ya jarang sekali, makanya ada direktur rumah sakit ngomong seperti ini, atau orang gelarnya MMRS nyampaikan seperti kayak gini tuh jarang ya. Tapi saya seringkan supaya nanti diikuti orang yang lain. Ayo manajemen itu harus supaya bisa juga ada klik loh dengan layanan yang fungsional. Struktural itu juga harus berisi gitu otaknya. Hatinya harus lapang. Komunikasi yang buruk mengakibatkan kesalahpahaman, peningkatan beban kerja, perasaan gagal, hopeless, yang selanjutnya memperburuk gejala kelelahan. Jadi udah susah komunikasinya, susah, saya tambah capek, tambah lelah dan seterusnya. Belum lagi beban-beban ini, apalagi yang sekarang ini. Yang stres bukan hanya dokter, perawat, dokter spesialisnya stres, direktur rumah sakitnya stres, yang punya rumah sakitnya stres. Sulit. Contoh seperti itu. Ini dokter melawan pasien. Keponakan saya sudah darurat. Ini melawan pasien. Ya, dokter ini melawan pasien. Udah. Cepat, saya butuh ambulan. Saya butuh ambulan. Telepon ini jadi siapkan di ruangan ini ya. Kak Deni telepon ya, langsung disiapin di Kolombia. Cepat. Ayo. Cepat. Cepat, Bu. Ini lah cepat. Nanti aja tanda tangan. Kita nggak kemana-mana. Kita bayar semua. Tolong jangan diambil gambarnya, tolong. Kita capek. Pekerja kita pasiennya banyak, belum lagi ditekan, apalagi nanti kalau bupatinya marah. Pokoknya kalau sampai viral, waduh, dimarah-marahin semua petugasnya. Bupatinya teriak-teriak, wali kotanya teriak-teriak, pasiennya juga teriak-teriak, apalagi semakin kritis, apalagi bilangnya no viral, no justice sekarang dok. Jadi orang-orang sekarang semua dikit-dikit mengenai HP, lelah dok, lelah. Ya inilah yang memperburuk. Makanya salah satu juga bentuk komitmen, salah satu yang bikin kita healing adalah pengetahuan, ya ilmu, pengetahuan salah satu yang membuat kita healing, menenangkan perasaan kita, membesarkan hati kita, melapangkan hati yang sempit. Dan salah satu juga saya senang dengan belajar dan kemudian menyampaikan ini kepada Bapak Ibu, berbagi. Ini salah satu juga healing saya. Ternyata di usia seperti saya ini, saya masih bisa tumbuh dan berkembang. Itu buat saya itu sesuatu yang besar, rezeki yang besar buat saya sendiri ya. Dan ini akhirnya saya jadi nggak sempit, saya nggak kaget-kaget melihat fenomena begini begitu. Saya jadi nggak kaget-kaget dan saya sudah mempersiapkan diri. Harapannya begitu. Ini sesuatu yang nggak bisa kita cegah. Saya harap Bapak Ibu dengan materi-materi seperti saya secara humble dan saya sampaikan bahwa ini membekali Bapak Ibu. Ibarat orang itu kalau penyakit ada virus sekarang perlu divaksin. Ini imunisasi kita dengan belajar, mempersiapkan diri. Ya, jadi bukan hanya sekedar mohon maaf dapat SKP, tapi juga dapat imunitas, kekebalan. Kita supaya kalau ada kayak gini itu nggak gampang peok, nggak gampang patah, nggak gampang ambruk. Jadi kita kuat.
Nah, mudah-mudahan ya semua yang mengikuti webinar ini dan juga rekan-rekan kerjanya di rumah sakit itu dapat melindungi dari Tuhan Yang Maha Esa, dikuatkan, dibesarkan, diluaskan rezekinya dan hatinya dilapangkan. Ya, jadi inilah tantangan yang harus kita hadapi. Nah, again, clinical patient communication yang efektif itu is a core clinical skill. Maksudnya apa? Ya, komunikasi yang efektif pasien dokter itu dianggap sebagai inti dari keterampilan klinis. Jadi sekali lagi Anda disebut profesional medis karena Anda punya keterampilan klinis. Saya disebut dokter, oh dokter nanti disontek. Biasanya begitu, itu keterampilan klinis. Ya, tapi inti dari keterampilan klinis kita masih obat, nyuntik, mengiris, memotong, menambal atau kemudian mencabut atau kemudian menyatukan yang patah dan sebagainya. Inti dari keterampilan klinis kita ini sebenarnya adalah komunikasi yang efektif. Dok, kenapa dok? Nah sekarang ya, coba cari satu profesi di dunia ini yang kalau profesi itu orang itu mengiris kulit kita, itu pasiennya nggak apa-apa dok, silakan diiris kulit saya. Bayar lagi ya, kulitnya diiris-iris, bukan kulit, badannya, tubuhnya diiris-iris, boleh. Kateter dipasang selang itu di penisnya, boleh, silakan dok, pasang aja selangnya. Siapa yang boleh nyakitin? Siapa yang boleh profesi itu? Ya kita dokter tenaga kesehatan. Kenapa? Karena kita legal. Secara hukum legal boleh. Kita ini melakukan sesuatu yang kalau kita dilakukan oleh orang lain bisa melanggar hukum. Kenapa kita boleh legal? Asal dengan catatan pasiennya setuju. Komunikasi. Kalaupun sepinter apapun dokter bedah, konsultan apapun, komunikasi inilah kunci intinya. Dengan yang baik pasiennya nggak merasa dipaksa, nggak merasa diarahkan dalam tanda kutip dengan kepentingan ada modus. Disampaikan dengan cara baik-baik. Meskipun podo bayari ataupun even gratis karena sudah di-cover BPJS misalnya, mereka juga bayar iuran baik sendiri maupun dibayari pemerintah. Dan karena mereka, skill kita juga jadi bertambah. Semakin banyak jam terbang kita, semakin bertambah skillnya. Karena kesediaan mereka untuk kita dalam tanda kutip, ya misalnya, wah itu siapa sih yang pintar pasang infus bayi, itu dok perawat itu. Kenapa pinter ya? Karena semakin sering. Kenapa mau bayi-bayi itu ditusuk oleh dia? Karena memang ada komunikasi dulu, mau bersedia. Jadi komunikasi ini sebenarnya inti daripada keterampilan klinis. Sepintar apapun kita harus meminta izinnya pasien kita. Kecuali gawat darurat ya. Pun juga kalau ada keluarganya, kita harus berkomunikasi dengan yang baik, yang efektif. Jadi kalau kita nggak belajar komunikasi, belajar keterampilan klinis, ya salah, kurang. Saya juga jadi akhirnya paham, iya ini penting banget. Karena untuk kita melakukan sesuatu yang secara legal diperbolehkan secara hukum, itu harus seizinnya dia. Meskipun dia ini orang miskin, nggak pendidikan, nggak punya. Orang nggak punya harta, nggak punya kedudukan, nggak punya jabatan. Secara legal kita diperbolehkan kalau kita mau berkomunikasi terlebih dahulu. Ya mungkin kadang kita terlupa ya, karena ada yang memberikan inform concern dokter umumnya, yang operasi dokter spesialisnya, tanpa ada ngomong apa-apa sama pasiennya. Oh sudah tanda tangan ya wes dijerat gitu ya. Karena penting untuk membangun trust, percaya, penting untuk mendiagnosis kondisi lebih akurat, Anda perlu komunikasi.
komunikasi. Perlu juga untuk kembangkan rencana perawatan, perlu komunikasi. Memastikan pasien itu mau, patuh dan compliance, Anda perlu komunikasi. Ngasih saran medis, Anda perlu komunikasi. Sehingga akhirnya bisa outcome kesehatan yang lebih baik. Ini kunci inti keterampilan klinis ini. Jadi ini wajib hukumnya. Hanya sayangnya ya para klinisi banyak yang belum mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk berkomunikasi dengan lebih efektif.